Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang perencanaan turbin air. Ini adalah tugas mesin konversi energi, mata kuliah mesin konversi energi. Izinkan perkenalkan diri anggota kelompok kami. Saya sendiri yaitu Nanda Kurniawan dengan NIM 221910101020. Saya Kamal Abdullah Imaduddin dengan NIM 22191010101036. Dan saya Ahmad Ramadhani dengan NIM 221910101023. Kelompok kami ngambil rancangan turbin ini lokasinya bertempat di Desa Tegalo Biting, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Bisa dilihat di map di PPT ini. Kami melakukan ke tempat sungai, melakukan survei itu hari Sabtu 8 Juni 2024 pada pukul 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Next. Alat dan bahan yang digunakan pada survei waktu itu kami ada meteran, tali rafia, dan pelampung. Untuk meteran sendiri itu untuk mengukur heat loss dari sungai itu, terus tinggi kedalaman sungai, sama pelampung itu untuk menghitung kecepatan. Bisa dilihat dari gambar di samping itu alat dan bahan kami yang gunakan. Next. Nah, didapat hasil ukuran menggunakan tali rafia itu kedalaman airnya 1,4 meter, lebar sungainya itu 23 meter, beda ketinggian permukaan atau heatnya itu 12 meter. Nah itu tali rafianya digunakan kayak gitu. Seperti gambar di samping. Next. Nah, didapat dari percobaan menghitung kecepatan air itu bisa dilihat di tabel. Jaraknya itu 5 meter. Untuk percobaan pertama itu waktu yang kita dapat yaitu 7,667. Yang kedua 8 detik,33. Yang ketiga 9,13 detik. Yang keempat itu 8,81 detik. Yang terakhir itu 8,93 detik. Udah didapat rata-rata kecepatan yaitu 0,58 meter per sekon. Next. Untuk kecepatan debit air kita dapat rata-rata yaitu 18,87 didapat dari 5 kali percobaan. Luasnya itu 32,2 meter kuadrat. Kecepatannya itu yang di tabel. Dengan 5 kali percobaan juga didapat rata-rata debit yaitu 18,87. Next. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih Nanda. Ya, saya saya di sini akan menjelaskan perencanaan turbin air yang akan kami rancang.
Untuk yang pertama, bisa dilihat video berikut. Misi Pak. Ini dari kampus UNED Pak. Ya ini saya ada tugas buat merancang turbin. Nah ini mau survei sungai di sini, mau cari data-data di sini gitu. Iya, Mbak, asli sini Mbak? Iya, asli sini. Iya. Ini mau tanya sepanjang tahun tuh air di sini gimana Mbak? Misal kemarau gitu Mbak, itu airnya surut apa enggak gitu Mbak? Iya surut. Kecil tapi ya Mbak? Iya, tapi enggak kering ya Mbak? Enggak. Ya gini Mbak. Iya. Saat hujan Mbak, kalau hujan gitu Mbak? Besar ya? Oh gini. Sampai ke atas? Iya. Oh. Ini kan ini. Iya. Dari sana ya. Oh iya. Besar. Besar ya kalau hujan. Mungkin itu saja wawancara singkat dengan warga sekitar. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, warga sekitar menjelaskan bahwa kondisi sungai terpenuhi sepanjang tahun. Dan untuk jika musim kemarau, debit sungai tersebut itu kecil, tetapi tidak kering. Dan jika musim kemarau, jika musim kemarau, debit sungai itu kecil, tapi tidak kering. Dan jika musim penghujan, debitnya itu besar, bahkan itu bisa banjir. Nah, untuk skema perancangan tersebut, perancangan PLTMH itu terlihat pada gambar di samping. Perancangan tersebut menggunakan pipa penstop dengan turbin berada di sekitar aliran sungai dan tidak mengganggu aliran sungai tersebut. Oke, dapat menghitung debit kolam penampung dengan rumus Q sama dengan A luas penampang dikalikan P kecepatan dengan luas penampang 10 meter dikali 0,58 meter per sekon didapatkan hasil 5,8 meter kubik per sekon. Oke, di sini kami menghitung debit rancangannya itu 5,8 meter kubik per sekon dengan asumsi debit terpenuhi sepanjang tahun. Oke, untuk pemilihan jenis turbin, setelah menghitung debit dengan heat yang kita dapat, berdasarkan grafik tersebut pada gambar di samping, potensi sungai yang akan dibangun dengan debit 5,8 dan heat sebesar 12 meter. Nah, itu bisa menggunakan turbin dengan tipe Francis dan juga tipe Kaplan. Nah, ini untuk desain yang kami buat untuk gambar dari samping. Untuk heatnya itu 12 meter. Nah, ini untuk posisi penampung airnya. Nah, di sini nanti dialirkan melewati pipa penstop dan untuk posisi turbinnya itu berada di sini. Next. Untuk menghitung perancangan pipa pesat, perhitungan diameter pipa berdasarkan persamaan Gordon dan Panman berikut. Untuk Q-nya itu 5,8 meter kubik per sekon. D sama dengan 0,72 Q pangkat 0,5. Didapatkan 0,72 dikali 5,8 pangkat 0,5 dan hasilnya 1,7399 meter. Sehingga kecepatan aliran dapat dihitung sebagai berikut dengan rumus P sama dengan Q per 1/4 pi D kuadrat. P sama dengan nilai Q 5,8 per 1/4 dikali Pi-nya 3,14 dengan D 1,7399 pangkat 2. Didapatkan
kecepatan aliran 2,46 meter per sekon. Untuk perhitungan tebal pipa pesat, untuk pipa tersebut kita menggunakan standar ASME A252 grade 2, mempunyai yield strength 35.000 PSI atau 2460,74 kgf per cm paka 2. Diambil faktor keamanan 2,25. Untuk T-nya itu kita menggunakan rumus D per 50 per 400 dikali SF. Dengan D 173,99 ditambah 50 per 400 dikali 2,25. Didapatkan hasil T itu 1,25994375 mm. Nah, untuk perhitungan heat loss selanjutnya bisa dilanjutkan dengan teman saya. Ya, untuk perhitungan heat loss, saya akan menjabarkan ini. Yang pertama adalah perhitungan mayor losses. A sama dengan lambda kali panjang kali V kuadrat per 2GD dengan rasio kekasaran yaitu K per D dengan nilai K sebesar koefisiennya adalah 0,45 dibagi diameter pipa, hasilnya sama dengan 0,259517125. Untuk nilai Reynolds atau Reynolds number dari pipanya yaitu sama dengan V per V kali D per V atau viskositasnya. Untuk viskositas air diasumsikan pada temperatur 30 derajat Celcius, yaitu besar nilainya 0,801 dikali 10 pangkat min 6 meter kuadrat per second, sehingga Reynolds-nya adalah 5.343.513,109. Didapat hasil faktor gesekannya sebesar 0,18836, sehingga HF-nya atau mayor loss-nya dapat dihitung sebesar 0,518 meter. Next. Untuk perhitungan minor loss-nya itu pada sisi masukan digunakan bersamaan sebagai berikut, yaitu HF KC koefisien dikali V kuadrat per 2G dihasilkan minor loss sebesar 0,1389, dan pada sisi belokan itu digunakan bersamaan sebagai berikut, HF-nya KB dikali V kuadrat per 2G. Didapat KB senilai 1,13 karena pipa termasuk kasar. HF-nya sebesar 0,3488. Next. Heat loss pada reducer yaitu digunakan berikut, HF reducer sama dengan KRD dikali V kuadrat per 2G. HF reducer sama dengan 0,112 dikali 2,46 kuadrat per 2 kali 9,8. Dihasilkan HF reducer 0,3458. Sehingga heat loss totalnya adalah heat loss sama dengan minor loss ditambah mayor loss. Maka heat loss-nya sama dengan
HF plus HF masukan plus HF belokan ditambah HF reducer. Total heat loss-nya sebesar 1,3517 meter. Next. Untuk perhitungan power estimate, yaitu dengan rumusnya, dengan persamaannya, yaitu P sama dengan Q dikali Rho dikali G dikali heat atau ketinggiannya. Dengan P, dengan Rho-nya itu senilai 18,67 meter kubik per second. Dengan P-nya sama dengan Q 18,67 meter kubik per second kali 997 kg per meter kubik dikali 9,8 meter per second kuadrat kali 12 meter, dihasilkan dayanya sebesar posisinya sebesar 2.189.005,224 watt. Next. Data perhitungan daya keluaran turbin. Untuk perhitungan daya keluaran turbin, untuk evaluasi beban keluaran turbin, nilai yang memadai dari efisiensi turbin adalah 85%. Sehingga daya keluaran turbinnya bila dihitung menjadi bed turbin atau daya turbin sama dengan P daya in-nya dikali efisiensi turbinnya sama dengan 2.189.005,224 dikali 0,85. Dihasilkan P turbin out-nya yaitu sebesar 1.860.654,44 watt atau sebesar 18,6 megawatt. Next. Ya, kesimpulan dari rancangan ini yaitu rancangan turbin ini dilakukan di di Desa Tegalo Biting, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, pada tanggal 8 Juni pukul 8 sampai 12 waktu Indonesia Barat, berdasarkan grafik potensi sungai yang dibangun dengan debit Q sebesar 5,8 meter kubik per second dan heat sebesar 12 meter. Sehingga turbin yang tepat digunakan adalah turbin yang bertipe franchise atau kaplan. Untuk perancangan PLTMH-nya dilihat dari desainnya itu menggunakan perancangan tempat penampung, pipa pesat atau penstop, dan turbin berada di sekitar aliran sungai dan tidak mengganggu aliran sungai itu sendiri. Jenis pipa yang digunakan yaitu material standar ASTM A252 grade 2. Dari hasil perhitungan didapat nilai heat loss total sebesar 1,3517 meter dan menghasilkan daya turbin potensi sebesar 18,6 megawatt. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.